Halo Champions, kali ini saya sedang bersama Bapak Wakasek Humas, yaitu Bapak Ujaz Solihat SPD MPD. Ada beberapa pertanyaan juga nih untuk beliau, kita kupas tuntas di sini. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Rizka gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak, agak deg-degan nih Pak. Santai. Iya, karena ini perdana banget nih podcast ya. Dengan bintang tamu yang luar biasa. Bapak ada beberapa pertanyaan yang mau kita tanyakan kepada Bapak sebagai humas dan juga mungkin pembina ya Pak ya, pembina dari tim publikasi dari saya, Pak Romi, Pak Panji dan yang lainnya. Siap, insya Allah. Yang pertama Bapak, ini terkait dengan humas, program humas yang sudah terrealisasi dan yang belum terrealisasi itu apa saja sih Pak? Baik, Rizka, aduh ini pertanyaannya sulit Rizka. Kalau bicara tentang humas memang udah jelas ya, kepanjangan dari hubungan masyarakat ya. Bapak punya tugas yang cukup luar biasa ya. Jadi memang ada harus mengkomunikasikan antara yang di dalam dengan teman-teman di sekolah, juga mengkomunikasikan dengan yang di luar sekolah ya, tentunya dalam hal ini dengan orang tua, dengan pemerintah, dan instansi-instansi yang lainnya. Mungkin kurang lebih ya Bapak 6 tahun jadi humas ya, kurang lebih hampir ke 6 tahun nih. Sejak awal ditugaskan oleh Pak Kepala Sekolah sebagai humas, memang program yang pertama bagaimana agar warga SMP itu terjadi kewargaan yang baik, yang harmonis. Yang kedua, bagaimana SMP 4 juga harmonis dengan pihak luar sekolah ya, tentunya dengan orang tua, dengan instansi dan pemerintahan yang lainnya. Bapak mencoba merancang pada saat itu ya, apa dulu nih yang akan diawalkan. Memang dari humas-humas yang lama juga sudah hebat-hebat. Alhamdulillah Bapak yang tinggal melanjutkan. Tapi ada poin-poin tertentu yang memang harus ditingkatkan begitu, ditingkatkan. Salah satunya ketika itu Bapak mencoba membuat forum orang tua murid ya. Kalau istilah mungkin bagi kita tahu sebagai wali kelas ya. Bagus sekali komunikasinya tuh orang. Banget Pak. Dengan adanya POM tuh lebih memudahkan segalanya gitu ya Pak. Luar biasa ya. Gimana sih Pak ceritanya bisa sampai kalau diceritakan panjang buat dia kalau diceritakan. Memang karena POM ini sudah menjadi sesuatu ya bagi sekolah-sekolah yang lainnya. Tapi kenapa kok di SMP 4 tidak sepertinya belum legal gitu ya. Walaupun memang sebelum adanya POM legalitas sudah banyak wali kelas juga berhubungan dengan orang tua dengan sebaik-baiknya. Tetapi di sini kan tidak ada salahnya ketika POM ini menjadi suatu program kemudian menjadi sesuatu yang menjadi ikon gitu kan. Jadi ikon SMP 4. Pada saat itu memang kita mencoba ya, walaupun secara pribadi optimis dan pesimis berbicara. Apakah mau orang tua siswa SMP 4 bekerja sama langsung dengan sekolah dalam wadah POM itu? Awalnya tidak mulus begitu ya. Awalnya tidak mulus. Ketika itu saya mencoba mengkampanyekan kepada wali kelas. Yuk kita buat POM agar terjadi komunikasi dengan baik dengan orang tua begitu ya, supaya kita lebih ada ketuanya. Jadi kita komunikasi bisa tidak kemana-mana gitu. Apalagi dengan adanya media sosial, ada WA dan sebagainya. Pada saat itu di awal-awal tidak semua mungkin kelas atau wali kelas yang bukan tidak siap mungkinnya, karena sesuatu yang baru biasanya suka aneh dan sedikit pesimis mungkin begitu ya. Sesuatu yang baru pasti begitu. Tapi Bapak mencoba ada salah satu kelas yang konsisten. Tentunya alhamdulillah wali kelas tersebut itu komunikatif dengan Bapak. Bagaimana POM ini supaya berkembang. Dan alhamdulillah ada satu, perlu sebutkan namanya nggak nih? Boleh di spill ya? Boleh. Ini takut yang lainnya sebut kan? Boleh ya saya sebutkannya. Pada saat itu yang kelihatan memang gerakannya udah mengarah kepada bagaimana itu POM arahnya kemana program itu ada Pak Momon. Itu wali kelas Pak Momon. Hai Pak Momon kalau nonton. Aduh Pak Momon luar biasa ya. Pak Momon bisa sebagai pelopor ya pencetusnya dari kita sebagai humas. Saya coba Pak Momon dengan bimbingan dan seterusnya berkembang. Karena mungkin Pak Momon sifatnya orang tua banget ya, dewasa mungkin, jadi orang tua itu gampang akrab gitu. Nah memang mulailah perkembangan positif di kelas Pak Momon, baik secara
maaf dalam tanda kutip ya, bantuan-bantuan dari orang tua ke kelasnya, hubungan komunikatif di luar. Misalnya kadang-kadang banyak makan-makan tuh di luar, oh iya kesini katanya gitu makan-makan. Sangat disayangi, dicintai oleh orang tua gitu ya. Iya, habis dibagi rapot juga ya, hadiahan ngomongnya. Ya mungkin bukan hal itunya sebetulnya yang kita cari ya. Nah, mulailah kualitas yang lain mulai melihat mungkin. Yang awalnya memang dari pesimis, lihat Pak Momon yang bertahan 3 tahun. Dia tetap bagaimana caranya. Nah, sebetulnya mulai booming tentang POM itu kualitas yang lain, maaf ya setelah 3 tahun. Setelah Pak Momon nampak kelas 9 selesai. Nah, mulai alhamdulillah POM mulai dibentuk kelas yang lain. Ya sampai sekarang gitu Bu Rizka ya. Dan positifnya banyak. Jadi begitu ada komunikasi, anak itu sebelum ditangani oleh oleh BP dan sebagainya bisa komunikasi antara ketua POM dengan wali kelas diselesaikan. Nah itu yang pertama, alhamdulillah sampai saat ini ternyata memang sekarang telinga saya gitu ya, kalau udah POM, nah ini sudah, dulu mah nggak ada. Walaupun memang ada beberapa teman yang memang merasa pesimis, tapi alhamdulillah mereka sudah mulai menuju jalan yang benar gitu ya. Teman saya ada yang awalnya nggak mungkin di SMP 4 orang tua di SMP 4 seperti orang tua di SMP sebelah begitu yang begitu antusias, nggak mungkin. Tapi kenyataannya sekarang luar biasa Pak. Iya, saya kebetulan wali kelas 8B dan itu luar biasa kedekatan dengan orang tua itu karena ada wadah POM itu Pak. Jadi dekat gitu, jadi saling berbagi tanggung jawab gitu dalam mendidik anak, dan juga ketika ada event-event orang tua sangat antusias gitu Pak ngasih dukungan. Alhamdulillah. Jadi walaupun program saya, program humas yang melakukan ini, tapi ternyata wali kelas sekarang sudah seperti orang tua dengan sekolah, udah kayak udah berakrab lagi sekarang gitu. Yang dulunya agak ada sekat ya gitu. Iya, mungkin agak disambung gitu ya Pak ya kalau dulu ya. Yang kedua alumni ya. Ini saya juga dari sejarah Bu. Ya, sejarah. Ketika dulu saya pernah jadi wakil kepala sekolah di kesiswaan dan teman saya almarhum Pak Ahdiat ya. Beliau sebagai humas. Sebenarnya pada saat itu bukan saya ingin menggurui pada beliau senior saya. Nampaknya nih alumni kita masih keliaran gitu ya, tidak ada organisasi yang pasti begitu. Dan pada saat itu ya memang saya punya cita-cita ini alumni, tapi kan karena saya di kesiswaan pada saat itu, jadi nggak bisa punya programnya agak putus sampai Ahdiat mungkin ya keterbatasan waktu mungkin nggak sempat. Nah, ketika pada tahun 2000 berapa saya lupa lagi mana 6 tahun ke belakang lah ya, ketika itu saya ditugaskan oleh Pak Kepala sebagai humas, teringat dengan mimpi saya yang ketika saya di kesiswaan. Saya tanya, boleh sampaikan? Boleh banget. Durasinya masih banyak ini? Panjang Pak, bebas kalau untuk Bapak. Oke, siap ya. Jadi begini, pada saat itu kebetulan, ini mungkin gayung bersambut apa namanya kalau di bahasa Indonesia? Gayung bersambut mungkin ya. Jadi awalnya, ketika itu saya mencoba ada keinginan betul-betul membuat organisasi IKA gitu ya, supaya komunikasi juga sama dengan orang tua tadi. Jadi komunikasi satu arah. Jadi kalau ada sesuatu itu tidak usah kemana-mana begitu ya. Kita terobos aja langsung ke ketua IKA. Biar ketua IKA nanti yang kondisikan para alumni-alumninya begitu. Ketika itu saya ketemu langsung berhadap kepada kepala sekolah. Waktu itu saat itu Pak Iing ya, Pak Istisna sebagai kepala sekolah. Pak, saya punya program Pak. Ini bagaimana kalau alumni kita supaya ada organisasinya terbentuk dengan sebaik-baiknya. Oh iya bagus Pak Wijaya katanya begitu. Coba ngobrol ke komite katanya gitu ya. Komite sekolah Pak Jubaidi ya. Itu di depan gerasi di sana ngobrol berdua. Hanya mungkin ya tadi gayung bersambut ya, kebetulan Pak Jubaidi juga kebetulan kenal banget dengan Pak Yusuf ya, Pak Wakil Wali Kota pada saat itu. Nah ini ya biasa, kalau jabatan pasti juga berpengaruh Pak Rizka ya, itu ada pengaruh besar gitu. Cuma pada saat itu Pak Yusuf belum dilantik menjadi Wakil Wali Kota, belum dilantik. Masih banyak waktu luang, banyak. Nah ketika itu kemudian saya mencoba komunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota. Belum dilantik pada saat itu, belum dilantik. Dengan Pak Jubaidi ngobrol, semangatnya besar sekali Pak Yusuf. Bagus Pak Yusuf, ini program bagus, silakan dibentuk. Yuk kita ketemu kapan?
Saya masih ingat tuh, pertama ketemu masih ingat. Terbatas, tidak semua kumpul di itu Strawberry ya. Di Asep Strawberry. Asep Strawberry yang di Masjid Agung ya. ya, Pak Asep Strawberry. Oh, Pak Asep Strawberry. Bukan Pak Asep sedunia, bukan. Oke, saya ngobrol, ada Pak Wakil Wali Kota yang belum berlantik pada saat itu, ada Pak Kepala, ada teman-teman sebagian yang ngumpul. Di situ dimulai ada pembicaraan bagaimana arah nanti pembentukan. Ada satu kata janji dengan Pak Wakil pada saat itu. Pak Wakil begini, Pak Uja gimana kalau nanti Bapak sudah dilantik, kita ketemu di aula Pemkot. Coba Pak Uja bagaimana caranya mendata alumni SMP 4. Coba, saya bukan alumni SMP 4, Bu. Saya lihat di data TU juga kan susah ya. Dulu mah kecil, sekarang udah dewasa kan susah. Saya nggak habis pikir, gimana caranya? Ide saya, terobosannya yang pertama, selain ada yang kenal mungkin para alumni SMP 4, saya mencoba pendekatan dengan guru SMP 4 yang alumni SMP 4. Di situ ada Ibu Ipo, ada Ibu Neni, ada Ibu siapa ya, Bu Haji Nani, Pak Ade, Pak Dede dan sebagainya. Dari situ saya dapatkan data-data teman-teman beliau. Oke, kontak-kontaknya saya coba dikumpulkan di Pemkot pada saat itu. Alhamdulillah yang datang kurang lebih hampir, kalau saya hitung jari mungkin kurang lebih 80 lebih lah. Itu ide saya awal. Saya bingung awalnya ditantang oleh Pak Wakil waktu itu. Silakan bagaimana caranya. Kumpulan di sana. Saya kira pada saat itu mau ada terbentuk ketua alumni pada saat itu. Ternyata Pak Wakil waktu itu bijaksana. Pak Uja nampaknya ini belum bisa mewakili semuanya yang kumpul. Takutnya nanti tidak musyawarah mufakatnya tidak maksimal. Oke Pak, nggak apa-apa. Data lagi Pak Uja coba Bu. Saya ditantang terus sama Pak Wakil. Sebanyak-banyaknya gitu Pak. Dari generasi yang kapan mungkin ya Pak? Nah selanjutnya cerita singkat. Waktu itu tanggal Februari ada ulang tahun SMP 4. Bulan Februari ya, tahun berapa saya lupa lagi itu yang ulang tahun. Alhamdulillah yang diundang cukup banyak di sekolah pelaksananya. Padahal saya sudah menyiapkan ruang lab IPA untuk pemilihan. Setelah ulang tahun di lapangan selesai, sudah disiapkan oleh saya. Dengan jam datang semakin menambah. Tapi mungkin belum saatnya, belum juga terbentuk, sudah dua kali nih udah kumpul. Katanya ya kita jangan tergesa-gesa, bentuk dulu tim. Hanya terbentuk pada itu tim pemilihan. Tim apa ya namanya lah, mungkin konsolidasi lah gitu ya. Kemudian saya mencoba waktu itu, ini kebetulan juga ada yang waktu itu ada reuni ya. Pak Noval itu tahun berapa ya reuniannya? Angkatan berapa? Pak Noval sebagai ketua reuni di sini. Angkatan beliau di sini saya diundang untuk mewakili kepala sekolah, memberikan sambutan. Kemudian pas Pak Noval sebagai ketua, dia orang muda, orang hebat, kelihatannya orang muda nih. Bukan saya masih orang tua ya, orang tua juga banyak yang berpengalaman. Saya tanya Pak Noval, bidikan saya ini bagus nih, kayaknya kalau dimasukkan ke grup yang tadi itu perintis yang banyak itu, kayak ini bagus, saya masukkan. Di situ mulailah, karena dia orang muda, mulai ada informasi dan sebagainya. Bahkan saya udah ketinggalan, Wah, udah nggak apa. Ya alhamdulillah dengan pergerakan mereka terbentuklah Ikan Patas, ada Mubes ya. Itu di Hotel City di Sukalaya. Ya, kebetulan ibu saya juga alumni. Oh ikut ya? Iya. Alhamdulillah ya. Waktu itu. Nah itu mungkin Ika dan alhamdulillah sampai saat ini masih, bahkan sekarang udah 2 periode ya, periode kedua, dan terpilih juga Ika Nepatas yaitu Pak Haji Nopal masih terpilih. Jadi hanya 2 periode, mungkin batasnya 2 periode ya, 3 periode ketiga mungkin dia sudah tidak bisa dipilih lagi kalau memang ada RT-nya masih tetap itu gitu ya. Itu mungkin tentang apa ya? Tentang Ika, dan banyak alhamdulillah juga dukungan moral. Ya kayak dengan Pomta komunikasi dengan Ika sudah Ika udah jadi apa? Jadi apa ya itu namanya Pak kalau di bahasa Indonesia ya. Udah menjadi enak gitu udah ngomong deh gitu. Ya udah sedekat nadi gitu. Sedekat kita ya udah ya enak gitu. Nah, itu yang kemudian yang ketiga tentang
kerjasama dengan instansi lain. Nah, alhamdulillah saya mencoba terobosan kerjasama dengan perpustakaan ya. Ya, perpustakaan ya Pak ya. Kebetulan sudah sebagai pengelola literasi ya. Iya, literasi juga. Saya mencoba bahkan sudah menjadi beberapa tahun dan alhamdulillah setiap Rabu ya kalau nggak salah minggu ketiga berarti ya. kelilingnya datang ke sini. Kita juga bisa ke sana kerjasama dengan puskesmas dan sebagainya ya. Jadi itu mungkin ya kerja humas begitu gitu ya. Jadi kami ingin mencoba melakukan hal yang terbaik buat SMP 4. Yang belum terlaksana apa ya? Aduh, jadi kalau yang belum terlaksana itu banyak sebetulnya ya. Banyak yang belum terlaksana itu memang bukan tidak terlaksana, ingin lebih mengupkan lagi lah. Hal-hal yang tadi 3 program tadi salah satu ya yang mungkin kebetulan kayak sebagai humas mungkin ya. Dan sekarang yang belum terlaksana kayak nggak ada kalau di program saya, tapi mungkin perlu ditingkatkan saja. Itu mungkin Bu. Iya. Jadi sebenarnya masih banyak cita-cita yang belum terlaksana. Jadi Bapak masih lama kan di SMP 4 karena masih banyak keinginan kita bersama. Masih lama Bu. Masih lama ya. Emang Bu udah nggak betah ada saya di sini. Udah gitu Pak, karena kita dengar Bapak Ujaj ini tuh calon kepala sekolah nih. Alhamdulillah. Gitu. Jadi tapi agak sedih juga gitu kayak lagi ini analoginya tuh lagi pacaran nih diputuskan lagi sayang-sayangnya gitu ya. Lagi sayang. Kayak satu buah lagu ya, lagi sayang-sayangnya gitu ya. Betul. Karena saya gitu sebagai anggota publikasi ya Pak ya, dengan Bapak sering berkomunikasi juga teman-teman Pak Panji, Pak Rodi, Bu Wafira dan yang lainnya tuh merasa sudah sedekat itu gitu dengan Bapak seperti Bapak sendiri gitu. Makanya ketika mendengar rumor itu gitu agak gimana gitu Pak, ini gimana kita gitu agak gitu. Oke, Rizka, jadi ini terkait pertanyaan juga ya Pak, pesan Bapak sebagai pembina. Jadi perlu diketahui juga untuk champion semuanya bahwa Pak Ujaj ini merupakan pembina dari tim publikasi. Tim publikasi itu isinya ada saya, Pak Panji, Pak Robi, Bu Ati, dan Bu Wafira, dan dari sana ada anaknya lagi. Nah, dari pembina publikasi ada, di dalamnya ada jurnalis dan podcast ini gitu ya. Jadi gimana kesan Bapak untuk hal ini Pak yang tadi? Baik, ini panjang juga Bu. Ceritanya panjang ini. Tapi sebetulnya begini ya. Salah satu tugas humas kan mempublikasi ya, informasi ya Bu. Informasi keluar begitu ya ke orang tua. Ya memang zaman milenial ini kan udah mulai lewat udara begitu ya, tidak lewat langsung surat kasih ke kantor pos begitu ya. Udah mulai ya mungkin ada televisi dan sekarang ada podcast gitu ya, ada YouTube dan sebagainya. Nah sebetulnya ya itu mungkin terkait humas juga tadi. Kebetulan memang Pak Kepala yang sekarang saya luar biasa gitu ya. Luar biasa, saya salut ya. Beliau selama memang itu positif dan memang bermanfaat, beliau selalu mensupport. Membantu. Jadi saya sebagai humas nggak berat-berat amat sebelumnya gitu ya. Hanya sebagai penyambung lidah saja lah antara tim publikasi dan humas disampaikan ke kepala sekolah. Awalnya memang betul ya, ide ini memang berangkat dari Pak Kepala yang ingin mencoba. Awalnya sih dulu ingin hanya iseng-iseng saja Bu Rizka ya, kalau biasa lah. Jadi bagaimana informasi kita harus disampaikan ke orang tua gitu ya, dengan sekarang udah main gadget kan, jadi langsung dilihat di HP gitu. Nah kemudian terbentuklah ada tim ya, tim publikasi kalau tidak salah, tim publikasi, dan saya ditunjuk kebetulan humas jadi pembina. Tapi kan tidak di situ. Publikasi kesannya hanya untuk kita yang membuat sesuatunya ya. Maka kita mencoba terobosan lain di bawah publikasi ada jurnalis. Tim jurnalis ya, dengan begitu anak-anak antusias yang ternyata saya luar biasa nih anak-anak. Dan Bu Rizka makasih. Aduh, udah luar biasa. Ini yang luar biasa Pak, dari kelas 7, kelas 8, bahkan Pimpres itu pimpinan redaksinya kelas 9 Pak. Luar biasa itu ya. Iya, editannya dia udah luar biasa. Nah, jurnalis dibuat sebagai eskul. Akhirnya kan jadi masuk ya. Jurnalis sebagai eskul ya. Eskul baru tahun kemarin ya Pak ya. Tahun ini mungkin ya Pak ya. Iya, tahun ini ya. Tahun ini ya baru masuk ini. Iya, jadi jurnalis di eskul dan sudah berjalan ya. Bahkan saya sudah dapat lihat hasil-hasilnya ya, YouTube itu sudah mulai muncul. Nah, kemudian berkembang gitu ya. Ada podcast. Walaupun agak kebingungan awalnya Bu Rizka ya dengan teman-teman. Podcast ini mau dibawa kemana dan apa gitu, manfaatnya nanti kemana gitu ya. Tapi nggak apa-apa bagi saya, bentuk aja dulu gitu. Soal nanti di isinya mau apa dan bagaimana tentunya kita bisa cari informasi ke sekolah lain. Dan alhamdulillah, saya itu diawali dengan
ada Pak Panji, Pak Robi, Bu Rizka, Bu Evira, konsultasikan ke sekolah lain, mencari informasi dan sebagainya. Apa-apa Bu. Jadi kita nggak usah gengsi cari informasi ke yang lain. Sekarang orang nggak mau kolaborasi itu nggak berhasil. Informasi dari siapapun itu sudah jangan jadi tabu buat kita. Dan alhamdulillah tim kami mencoba ke SMA 5 ya Bu, ke SMA, SMP lainnya. Walaupun di sana ada ATM kan, kita ambil gitu dan modifikasi ya, tidak terjadi tidak sama. Kalau sama ya itu bukan ya inovasinya nggak ada gitu. Nah, kemudian podcast dan ini sudah ya di studio, ada tempat yang awalnya tempatnya mau di sana ya, tapi kata Pak Kepala janganlah di sini kurang representatif gitu ya. Saya mencoba melobi ke ruangan ini, alhamdulillah. Dan kita juga memanfaatkan ya, ada beberapa bantuan-bantuan Bu ya. Bantuan-bantuan pemerintah kita manfaatkan, sehingga bermanfaat ya. Bahkan tadi ada teman saya yang SMP lain, kan kita di podcast lewat, oh ini apa? Ya podcast. Di bawah naungan siapa? Ya mungkin kalau lihat sisi itu kan dari humas ya, lalu komunikasi. Mau ikut-ikutan bagus tuh. Nah, ada nih. Bahkan katanya tim kita mau diundang Bu. Mau diundang untuk memberikan apa ya? Istilahnya bukan workshop lah apa ya? Berbagi taktik baik lah ya. Berbagi. Mau diundang. Soal katanya mau diundang. Bagaimana awalnya? Nanti kita sampaikan dengan teman. Nah, podcast ini alhamdulillah sudah terbentuk dan tentunya ini harapan saya bisa bermanfaat ya. Bermanfaat untuk minimal paling tidak untuk informasi yang bisa disampaikan ke orang tua, ke pemirsa podcastnya Patas gitu kan, ke semuanya. Itu mungkin Bu ya. Bu Rizka juga timnya kan. Saya titip pesan ke Bu Rizka ya. Iya Pak. Apalagi tadi menyinggung saya mau jadi kepala sekolah, katanya mau keluar. Ya, kalau jadi ya saya titip podcast ini harus terus lestari ya, dan jangan sampai ada putus. Itu mungkin bicara tentang podcastnya. Oke Bapak, harapan boleh disampaikan lagi Bapak harapan untuk saya dan teman-teman Pak dan juga anak-anak yang di bawah naungan Bapak dan juga Bapak Kepala, bagaimana kedepannya Pak kita berikan kekuatan lagi Pak untuk kita untuk biar bergerak lebih ini lagi. Kalau berkekuatan tuh panco Bu Rizka. Baik Bu Rizka ya. Tadi saya ke warung makan ya. Iya, sedih banget sebenarnya. Betulnya agak sedih-sedih atau bukan ya. Jadi tadi sebelum ke harapan ya, tadi tentang kepala sekolah dia menyinggungnya, saya ingin sedikit menyampaikan. Ya mungkin itu sudah qadarullah ya. Qadarullah, walaupun memang pada saat ini saya belum dilantik Bu Rizka ya. Belum dilantik, katanya sih bulan depan. Tapi nggak tahu ya. Kalau bagi saya pribadi kerja itu di mana saja, dan satu-satunya kita semangat bukan jadi kepala sekolah. Jadi apapun kita mesti harus istilah kalau saya, di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Itu bagi saya pribadi ya. Nah, ketika memang nanti saatnya saya mungkin jadi kepala sekolah, mungkin tentunya nggak ada budaya ya. Guru SMP 4 jadi kepala di SMP 4 itu nggak ada budaya gitu ya. Biasanya kemana dulu begitu ya. Walaupun mungkin mudah-mudahan doakan saja nanti balik ke sini gitu ya. Ya, tapi nanti kalau sudah digodok dulu di sana mungkin begitu ya. Nah, harapan saya podcast ini siapapun nanti pembinanya ya, kalaupun misalnya bukan saya, humas yang akan datang, tetap yang paling penting bukan di posisi pembinanya, yang paling penting di posisi tim. Di sini ada pembina, ada Bu Rizka, ada Pak Panji, ada Pak Robi, itu yang penting. Harapan saya, tolong jangan sampai di sini, update terus informasi, ya. Kemudian cari podcast kan berkembang Bu ya. Nanti mungkin alat juga kan masih belum lengkap, dilengkapi lagi. Ini udah lengkap, udah bagus sebenarnya. Lebih lengkap lagi, dan harapan saya Ibu tim itu solid dan terus belajar Bu untuk mencapai podcast yang sesungguhnya gitu ya, yang mendunia kalau misalnya saya gitu ya, yang menghasilkan saya nggak berani bilang menghasilkan ya, takutnya saya nanti nggak kebagian. Saya udah pergi, saya udah dapat, saya kebagian, tapi kalau rekening saya catat ada buat bakso gitu lah gitu. Tapi udah bentar ya, saya merasa tertantang nih, pengen syukuran dari kita podcast ini. Ayo.
Mau gak teman-teman sebenarnya? Kemana? Berapa orang? Sehingga banyak kan ya? Kita berlima aja Pak, anak Bapak di publikasi. Ketambah sama Bu Ati. Oke, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan saya sempat dilantik. Aduh, cepat dilantik. Sebelum dilantik. Oh sebelum, udah kali ya tuh. Sebelum dan sudah ada program, ada pada gitu ya. Kalau kita eksklusif gitu tim publikasi Pak. Terus kan jangan dulu itu kan saya masih betah. Iya saya juga sama sebenarnya Pak, masih banyak banget pertanyaan yang pengen ditanyakan kepada Bapak dan champion perlu diketahui Bapak Paujaj ini salah satu senior mungkin di SMP 4 ini yang sangat berkesan gitu untuk saya juga teman-teman publikasi yang lainnya. Selalu ingat kata Bapak bahwa dalam hal apapun kita harus totalitas. Dan yang kedua lakukan pergerakan sekecil apapun semampu kita gitu. Jangan menunda-nunda sampai tidak terrealisasi gitu. Dan itu selalu diingat oleh saya dan teman-teman yang lainnya. Makanya bisa terrealisasi di podcast ini pun ya karena kata-kata itu juga Pak. Luar biasa ya. Terima kasih Bapak, wajangannya luar biasa bermanfaat. Semangat. Podcast Sepatas juara unggul. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Bapak? Baik, mungkin ingin sampaikan ya tentunya saya berharap ya tadi sudah disampaikan juga sebetulnya di awal bahwa podcast ini bisa bermanfaat bagi semua umat ya, semua kalangan ya. Awalnya semua kalangan ini penting Bu. Jadi boleh siapa saja gitu ya. Tapi tentunya yang sifatnya edukasi ya. Tidak yang sifatnya seperti medsos yang lain ya. Jangan ya. Jangan ada gibah gitu. Ini betul-betul rendah. Ini kita konsen saja ke edukasi ya. Saya percaya ibu juga seorang pendidik yang luar biasa ya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Iya, Bapak terima kasih untuk waktunya. Semoga perbincangan kita dan pertemuan kita akan terus berlanjut sampai kapanpun. Doa dari kami anak-anak Bapak di tim publikasi ini, semoga Bapak sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, dan dimanapun Bapak dan kapanpun kita doakan Bapak sukses selalu. Amin ya Allah. Terima kasih champion, jangan lupa like, komen, dan subscribe.